Sekarang kita ganti ke subnet mask. Nah, cara rumus subnet mask itu gampang. Yang pertama, kita cari total jumlah IP semuanya itu ada 256, 256. Nah, dikurangi total IP-nya yang tadi kita cari, yaitu total IP dari /24 traffic 24. Nah, totalnya itu kan tadi total IP-nya ada 256, berarti 256 dikurangi 256 itu sama dengan 0. Jadi penulisannya itu yang benar ya, diawali dengan semua itu harus diawali, kalau subnet mask ya, semua itu harus diawali dengan 255.255.255.0. Nolnya itu dari sini. Jadi semua kita ganti ininya jadi berapa? 25 ya. Berarti 8-nya diganti menjadi 7 karena 32 kurangi 25 menjadinya 7. Berarti 2 pangkat 7 sama dengan 256 128. Nah, 128 itu berarti jangkauannya itu dari 0 sampai dengan 127. Nah, dari 0 sampai 127 itu kita anggap satu kelompok. Kelompok pertama. Nah, kita lanjut karena 128 ya. Berarti itu kan jadinya kan kalau 256 ini dibagi 128 itu kan hasilnya 2. Nah, biar kita gampangnya itu gini. Dengan setelah 0 sampai 127 kan masih ada dari 128 sampai 255. Nah, itu kita anggap kelompok yang kedua karena jumlahnya itu juga ada 128. Kita tulis dulu, yaitu 128 sampai 255. Kenapa yang 24 tadi nggak ada dua kelompok atau lebih? Karena yang 24 itu tadi itu hasilnya itu sudah mentok, yaitu sudah 256. Jadi selama 256 dibagi 256 kan 0, berarti malah jadinya nggak ada 256 dibagi 256 kan jadinya 1. Jadi itu cuma ada satu kelompok. Untuk menentukan kelompoknya itu seperti itu. Nah, kita lanjut. Berarti ini sudah ada kelompoknya. Nah, subnet masknya itu kalau kita ganti menjadi berarti itu 256 dari jumlah total IP yang ini dikurangi 128 dari total IP yang /25 ini, jadinya jadi penulisannya itu 255.255.255.128 itu untuk yang subnet masknya. Nah, yang ketiga kita itu akan mencari networknya. Nah, cara mencari network itu gampang. Network itu sebenarnya adalah IP awal dari setiap kelompok. Jadi network itu IP awalnya. Jadi seumpama ini kan 192.168 saja. 168.1.1. Itu satunya itu ikut yang mana? Yang kelompok yang pertama dari 0 sampai 127 atau kelompok yang kedua dari 128 sampai 255. Ikut kelompok satu kan? Berarti IP 1 ini ikut kelompok yang pertama. Jadi IP yang satu ini itu ikut kelompok yang pertama, yaitu dari 0 sampai ke 128. Nah, sedangkan network itu adalah IP awal, berarti kita ambil nolnya. Berarti IP awal atau network dari 192.168.1.1/25 itu adalah 0. Untuk kelompok yang pertama. Tapi jika ini saya ganti ke 222, itu kan berada di kelompok yang kedua. Berarti itu kelompoknya
berarti kan kelompok yang kedua. Jadi penulisan dari network atau IP awal dari 192.168.1.222 adalah 128. Nah, kalau untuk broadcast itu kebalikannya, yaitu adalah IP akhir dari setiap kelompok. Nah, jika 222 berarti IP akhirnya berapa? Kalau IP awalnya 128, berarti IP akhirnya 255. Tulis 255. Nah, kalau IP range itu gampangannya gini. IP jangan IP awal. Network dikurangi ditambah 1 sampai ini sampai broadcast dikurangi 1 sama dengan kan networknya berapa? 128. Berarti networknya itu 128 ditambah 1. Berarti hasilnya itu 129. 129 sampai broadcastnya berapa? Broadcastnya 255 dikurangi 1 berarti 254. 254. Nah, kalau ini saya ganti yang jadi yang pertama, contohnya 10. Jika ini kan kelompoknya tadi kelompoknya ganti ini apa IP awalnya itu 0 dan IP akhirnya itu 127. Berarti ini networknya berapa? 0 ditambah 1 1. Kalau broadcastnya kurangi 1 berarti broadcastnya 127 dikurangi 1 126. Nah, itu untuk cara menghitung IP. Nah, sekian dari saya. Jika ada cara atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga di video kali ini kalian bisa paham dan sekian dan cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.